Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita masih membahas serial tentang 35 amal pelebur dosa. Pada pertemuan bulan lalu kita membahas amalan yang ke-12, yaitu tentang taubat. Maka untuk melengkapi di amalan yang ke-12, kita akan membahas amalan yang ke-13 terkait dengan istighfar. Tayyib jamaah rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan istighfar? Istighfar yang dimaksud di sini adalah permohonan ampunan atas perbuatan dosa. Dan setiap doa yang mengandung maksud ini disebut dengan istighfar. Jadi apapun yang kita ucapkan sifatnya adalah permohonan ampunan dari dosa yang kita kerjakan, maka itu yang dimaksud dengan istighfar. Adapun lafadznya menggunakan astaghfirullah ataupun astaghfirullahal azim ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini semua kalimat-kalimat yang mengandung makna istighfar, yaitu permohonan ampunan atas dosa yang telah diperbuat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan para ulama bahwa istighfar yang dipinta adalah istighfar yang melepas simpul keangkuhan. Jadi orang yang beristighfar itu hatinya tidak sombong, tidak astagfirullah, tapi hatinya tetap ingkar, maka itu bukan istighfar. Bersumber dari hati sanubari, bukan sekedar ucapan lisan. Yaitu istighfar itu ya sumbernya memang dari hati. Artinya adalah apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kondisi hati kita. Karena memang hati kita telah menyadari bahwa apa yang kita perbuat itu merupakan perbuatan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu harus dihadirkan, ya. Dan bisa menghilangkan kerasnya hati, serta istighfar ini bisa menghilangkan kerasnya hati. Orang yang bermaksiat kepada Allah akan menjadikan hatinya keras, akan menjadikan hatinya tertutup. Maka dengan istighfarlah hati tersebut akan lunak dan terbuka. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, bahkan di dalam hati mereka, sebab karena perbuatan mereka itu ada noktah ataupun titik hitam. Makanya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan menempel satu titik hitam yang ada di hatinya. Dia akan menjadi hilang kalau diistighfari. Ketika kita beristighfar kepada Allah, maka noktah ataupun titik hitam itu akan hilang. Tapi kalau tidak,
maka noktah hitam itu akan terus menumpuk di hatinya sehingga bisa mengakibatkan hati dia tertutup, kekufuran tidak akan bisa keluar dan cahaya iman itu tidak akan bisa masuk. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga orang yang beristighfar harusnya bisa melunakkan hatinya. Itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ya. Adapun orang yang cuma berkata saya beristighfar kepada Allah, ya, ataupun dengan kalimat astaghfirullah, sedangkan hatinya bersikeras untuk berbuat maksiat, sudah beristighfar tapi masih punya keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, maka istighfarnya tersebut masih membutuhkan istighfar katanya. Kenapa? Karena dosa-dosa kecilnya berlanjut ke dosa-dosa besar. Nah, kalau sudah dosa kecil itu diremehkan, maka akan menjadi dosa besar. Hati-hati. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata bahwa istighfar kita ini masih membutuhkan istighfar. Ya. Jadi istighfar yang kita ucapkan masih membutuhkan istighfar. Kenapa? Ada orang yang beristighfar kepada Allah, namun dia belum meninggalkan perbuatan dosanya. Ya. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menjabarkan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, istighfar kita itu masih membutuhkan istighfar, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, di zaman beliau manusia itu banyak berkubang dalam kedzaliman. Ya. Mereka tergila-gila dan tidak pernah mau berhenti dari kedzalimannya. Padahal kata Al-Imam Al-Qurtubi, tangannya memegang tasbih. Ya. Ia mengira bahwa dia telah meminta ampun atas dosa-dosanya. Padahal itulah sikap istihza, yaitu mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala atau meremehkannya. Hati-hati terhadap dosa, jangan sampai sekecil apapun dosa jangan kita remehkan. Andaikan pun kita terjerumus ke dalam dosa itu, maka segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan, paling dosa kecil kok, ntar ajalah, ya, disimpan dulu biar banyak baru beristighfar. Itu nggak boleh. Ya. Orang yang beriman pasti ketika dia mengetahui kalau dia sudah melakukan perbuatan dosa, maka dia langsung akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Imam Al-Qurtubi ini menyebutkan sekitar 15 abad yang lalu. Ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Orang masih beristighfar, orang beristighfar tapi masih makan harta riba. Orang beristighfar tapi masih gibahin orang lain. Orang beristighfar tapi masih bersuudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Orang yang beristighfar ya tapi melakukan perbuatan-perbuatan kedzaliman terhadap orang lain. Di zaman Imam Al-Qurtubi aja sudah dipandang merupakan perkara yang begitu dahsyat, apalagi keadaan kita sekarang. Maka seharusnya kita butuh dengan banyaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan jamaah di dalam surat Ali Imran ayat 135, sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau ketika dia zalim terhadap diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung memohon ampun atas dosa yang telah mereka kerjakan. Karena wa may yaghfiru dzunuba illallah, ya, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, inilah
cirinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka berbuat salah, maka mereka segera bertaubat dan beristighfar atas dosa-dosa mereka, serta kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak melanjutkan kemaksiatannya kepada Allah. Ya. Inilah sifatnya orang yang beriman dan sifatnya orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu, dia tahu obat dari penyakit yang dia derita. Maksiat itu penyakit, Pak. Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk bagi kita tentang penyakit dan obatnya. Penyakitnya itu dosa, obatnya itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tahu kita ini sedang sakit sebab karena perbuatan dosa, ya, maka segeralah kita berobat dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu obat dari penyakit yang dapat mematikan hati kita. Sehingga kalau kita sadar, maka bersegeralah langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iblis itu pernah berkata, "Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku akan selalu menggoda hamba-hamba-Mu selama nyawa mereka masih di kandung badan." Maka Allah menjawab, "Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, aku akan selalu mengampuni mereka selagi mereka meminta ampun kepadaku." Nah, ini salah satu di antara bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sebagaimana ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran terkait dengan saat iblis itu diusir dari surga. Maka iblis itu bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggoda manusia dari anak cucu Adam ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, ya. La'ughwiyanna lahum siratakal mustaqim, akan aku goda mereka anak cucu Adam, ya Allah, dari jalanmu yang lurus. Jadi ini tugasnya iblis, ya. Sehingga berhati-hatilah, karena iblis ataupun syaitan itu tidak tidur. Mereka tidak lalai untuk selalu menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Seharusnya kita pun tidak lalai. Jangan sampai kita kalah dengan godaan iblis. Iblis semangat untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa kita tidak semangat untuk beribadah kepada Allah? Karena memang kekalahan dari godaan iblis itu ketika kita selalu mengingat kepada Allah, jamaah. Selama kita ingat kepada Allah, maka iblis akan binasa. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa iblis itu katanya pernah berkata, "Aku membinasakan anak cucu Adam itu dengan dosa, namun anak cucu Adam membinasakanku dengan istighfar." Jadi selama kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, maka kita ini sedang membinasakan jerat-jeratnya iblis, ya. Ketika kita digoda dalam kesulitan, ketika kita digoda dalam kesempitan, maka saat itulah kita ini butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menyempitkan akal kita, yang menyempitkan hati kita, dan yang melemahkan tubuh kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah itu adalah dosa. Dan dosa itu salah satu sumbernya adalah dari godaan setan. Sehingga untuk melepas kekangan, ya, syaitan itu, ya, dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ada satu pernyataan yang begitu indah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau adalah bahwa ketika aku mendapatkan satu kesempitan dalam satu permasalahan yang aku hadapi, maka aku beristighfar kepada Allah sebanyak 1000 kali, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu kesempitan itu dariku. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya. Artinya adalah setingkat Syekhul Islam saja beliau masih beristighfar kepada Allah, dan istighfarnya tidak nanggung-nanggung. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minimal beliau beristighfar dalam sehari itu 100 kali. Nah, seharusnya kita lebih banyak dari itu, karena tentunya dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ya, itu sangat besar sekali dan sangat banyak, ya. Makanya perbanyaklah dalam setiap waktu untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada kita, beristighfarlah kalian di atas meja-meja makan kalian, di atas kendaraan kalian, di majelis-majelis kalian. Kenapa? Karena kalian tidak tahu kapan pintu taubat itu Allah subhanahu wa ta'ala buka, ya. Sehingga manfaatkan waktu kita untuk selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena semakin banyak kita beristighfar kepada Allah, tentunya semakin banyak pula catatan-catatan istighfar itu akan memenuhi catatan kebaikan kita. Dan orang yang mendapati catatan kebaikannya itu penuh dengan istighfar, maka orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang dia mendapatkan catatan amalnya banyak dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Perbanyaklah istighfar. Jangan mengira bahwa hari ini kita tidak melakukan perbuatan dosa, karena dosa itu sejatinya sering dilalaikan oleh manusia, sehingga ketika kita lalai melakukan perbuatan dosa tersebut dan kita tidak mengetahuinya, nanti kelak akan ditampakkan di hadapan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebelum kita melihat catatan amal keburukan kita penuh dengan dosa, maka akan lebih baik memperbanyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada ruginya, ya. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada ruginya sama sekali. Selalu beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya, terkait dengan masalah istighfar. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, bulan lalu kita sudah membahas tentang taubat, kemudian bulan ini kita bahas tentang istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Tayyib. Istighfar dengan taubat disebutkan oleh beberapa para ulama memiliki perbedaan yang meskipun tujuannya sama. Perbedaannya adalah dari sisi amaliyahnya. Taubat itu memiliki batas waktu tertentu. Kalau istighfar tidak memiliki batas yang ditentukan. Makanya kita kan pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'al lail. Allah itu selalu membentangkan tangannya untuk menerima taubatnya hamba-hambanya, baik hamba tersebut melakukan perbuatan dosa di malam hari maupun melakukan dosa di siang hari. Maka ada kalimat hatta tatul asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Jadi taubat itu ada batasnya.
Ataupun dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Allah akan senantiasa menerima taubat hamba malam yughurgir, selama ruhnya itu belum sampai di tenggorokan. Jadi ditegaskan dengan beberapa riwayat bahwa taubat itu ada batasnya, sedangkan istighfar tidak ada batasnya. Itu yang pertama. Kemudian perbedaannya yang kedua adalah bahwa taubat itu untuk dirinya sendiri, ya. Kalau istighfar bisa untuk orang lain, ya. Jadi nggak ada orang yang kemudian saya nitip taubat ya, nggak ada, ya. Ataupun ya Allah, orang tua saya bertaubat ya Allah, nggak ada. Tapi kalau istighfar, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya ya Allah. Ini makna dari meminta beristighfar untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk orang-orang yang kita cintai, ya. Jadi itu ya. Jadi itu perbedaan yang kedua, yaitu bahwa taubat itu hanya untuk dirinya sendiri. Jika istighfar itu ya bisa untuk orang lain, ya. Jadi memintakan ampun kepada orang lain. Ya, jadi begitu ya. Tentunya masih banyak sekali perbedaan antara istighfar dan taubat. Tapi yang jelas keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk ya, menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan. Karena tentunya dengan kita bertaubat ataupun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang kita kerjakan kita punya harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya tersebut. Jadi seperti itu jamaah ya. Tayyib, itu amalan yang ke-13. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, amalan yang berikutnya adalah amalan yang ke-14, yaitu melaksanakan hukum Allah. Tayyib, yang dimaksud dengan melaksanakan hukum Allah jamaah, bahwa ketika seorang hamba melakukan satu dosa di antara dosa-dosa besar yang memiliki hukuman, contoh mencuri memiliki hukuman potong tangan, berzina memiliki hukuman bisa jadi dia dirajam ataupun dia dicambuk, minum khamar hukumannya apa? Dicambuk, ya. Kemudian tukang sihir, para dukun, hukumannya apa? Penggal lehernya, ya. Dan yang lain sebagainya. Ini hukuman-hukuman ataupun had yang dijelaskan dengan dalil untuk ya, dilaksanakan di dunia. Maka jika melaksanakan hukuman tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka si pelaku yang sudah melaksanakan hukuman itu dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia pun harus menyesal atas perbuatan tersebut. Bukan kemudian congkak dan sombong. Ya. Hukum secara perbuatan yang dia lakukan maka diampuni oleh Allah. Namun kalau dia masih congkak dan masih sombong, ya berarti hukuman kecongkakan dan kesombongannya akan tetap nanti akan ditimpakan bagi dirinya di akhirat. Ya, intinya adalah bahwa hukum dunia juga jika sudah dilaksanakan, maka dosa yang dia lakukan yang terkait dengan hukuman tersebut berarti telah dihapuskan. Nah, ini berdasarkan hadis dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata, ketika kami berada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, "Bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wala tasriqu, tidak mencuri, wala taznu, tidak berzina. Wa qara'a hadhil ayah kulliha faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memenuhinya, niscaya akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man asaba min dzalika syai'a, dan barang siapa yang melanggar
lalu dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya, ya, fa'uqiba fahuwa kafaratuhu, maka hukuman itu akan menghapus dosanya. Jadi misalnya tertimpa dia melakukan perbuatan dosa, dan di dosa itu ada hukuman yang harus dia terima di dunia, maka dosanya dihapuskan atas maka perbuatan dosanya akan diampuni ataupun akan dihapuskan, karena itu sebagai kafarat, ya. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allahu alaih, barang siapa yang melakukan satu perbuatan dosa yang dimana dia mendapatkan hukuman dari dosa itu, namun Allah tutupi dia, artinya tidak ketahuan, ya. Karena perbuatan dosa itu jamaah, baik itu dosa mencuri yang ada potong tangannya, dosa zina atau minum khamr, ya, itu akan dihukum di dunia jika ada dua hal. Yang pertama adalah dia mengakui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan itu, sehingga kalau dalam hukum Islam, maka sebagai hakim ataupun pemimpin menghukum dia sesuai dengan syariat Islam yang ada, ya. Ataupun dia ketahuan oleh orang lain. Nah, diketahuinya dengan beberapa syarat, misalnya dengan mendatangkan beberapa saksi. Kalau dia didatangkan beberapa saksi, memang benar-benar melihat perbuatan dosanya tersebut, yang dosa itu merupakan dosa yang ada had ataupun hukumannya di dunia. Contoh, ada seseorang nih yang melihat orang tersebut telah berzina, benar-benar berzina, sebagaimana ember yang dimasukkan ke dalam sumur, kalau istilah Nabi SAW. Kemudian yang melihat itu 4 orang, saksinya 4 orang, ya, dilaporkanlah, ya, kepada pemimpin, lalu kemudian disampaikan bahwa si fulan telah berzina, saksinya ada, ini saksinya 4 orang, kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka hadnya harus ditegakkan, ya, hadnya harus ditegakkan. Nah, si perempuan itu boleh mengelak enggak, misalnya yang dituduh, ya boleh, tapi kalau dia tidak ada pembelaan dan saksinya sudah lengkap, ya maka had itu ditegakkan. Nah, disitulah ketika hak itu sudah ditegakkan, ya maka dosa yang dia lakukan dari zinanya itu dihapus. Karena apa? Karena had ataupun hukuman itu adalah kafarat baginya. Seperti orang berhutang kan, kemudian dibayar dengan uang, dikembalikan, berarti sudah tidak ada hutang baginya. Nah, itu sama seperti ketika dosa yang di situ ada hadnya di dunia, hukuman di dunia. Kalau hukuman itu sudah disegerakan di dunia, berarti dosa yang dia kerjakan itu sudah dihapuskan. Tapi bukan dosa-dosa yang lainnya juga, hanya dosa itu saja jamaah. Namun kalau tidak diketahui, ataupun kalau misalnya tidak ada yang melihat dan kita tidak melaporkan bahwa kita ini melakukan perbuatan dosa, atau kita tidak mengakui diri kita sendiri, karena Allah menutupi itu semua, maka insya'a ghafaralahu wa insya'a adzabahu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, atau Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Nah, jika kita tahu kita telah melakukan dan melakukan dosa-dosa besar, maka seharusnya kita tebus dosa-dosa besar kita itu ya dengan perbanyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, lalu kemudian kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah-ibadah untuk menutupi perbuatan dosa kita. Jadi seperti itu. Karena kita tidak dihukum hadnya di dunia, maka tentunya kita harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Jadi begitu jamaah. Tayyib. Kemudian yang dimaksud dengan Ubadah, yang dimaksud ayat dengan dari Ubadah bin Samit tadi, ya, yang disebutkan waqara hadil ayah kullaha, lalu kemudian Nabi membaca ayat ini semuanya, adalah surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, jika datang kepadamu orang-orang mukmin dari kalangan perempuan, yubayyi'naka, mereka berbaiat kepadamu, alla yusyrikna billahi syai'a, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yasrikna, dan tidak mencuri, wala yaznin, dan tidak berzina, wala yaqtulna auladahunna, dan tidak membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu, dan tidak mendatangi perbuatan-perbuatan keji, ya, melakukan perbuatan-perbuatan keji, di antaranya adalah berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, ya, baina aidihinna wa arjulihinna, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik, fabayyi'unna wastaghfir lahunallah, maka berterimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi begitu, ya. Inilah ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat yang berbicara tentang ketika mereka benar-benar meninggalkan perbuatan dosanya karena Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk tidak melakukan itu semuanya, maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Nah, jadi begini, ya. Jadi inilah amalan yang ke-14, yaitu melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kalau kita ditanya, ya Ustadz, tadi bagaimana dalam lingkungan kita, masyarakat kita, ataupun di wilayah Indonesia ini yang dimana had itu tidak ditegakkan, ataupun hukum-hukum akibat perbuatan dosa itu tidak ditegakkan. Ya, kita tidak perlu bingung dan tidak perlu pusing, ya kan? Kembalikan saja kepada pemimpin kita, karena yang bertanggung jawab tentunya adalah pemimpin kita. Nah, andaikan misalnya ada orang yang melakukan perbuatan dosa itu, kan saya pengen, Ustadz, agar supaya dosa saya itu terampuni. Andaikan misalnya saya berzina, ya biarlah ditegakkan di dunia. Jangan minta dosa kita ini ditegakkan di dunia. Kalau memang tidak ada yang tahu, bukan berarti kita meremehkan dosa, ya. Kalau memang tidak ada yang tahu kita melakukan perbuatan dosa itu, maka tidak perlu kita kemudian mengakui diri kita bahwa kita berdosa di hadapan orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib kita, ya. Makanya ada sebuah riwayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kullu ummati, semua umatku itu akan diampuni, mu'afa, kecuali siapa? Illal mujahirun, kecuali mereka yang disebut sebagai al-mujahir. Siapa itu al-mujahir? Al-mujahir itu ketika dia melakukan perbuatan dosa di malam hari, Allah tutupi aibnya, namun di siang hari dia bangga, semalam aneh nyewa perempuan cakep banget, murah lagi, 100.000, begitu. Ini yang namanya mujahirin. Sudah Allah tutupi aib kita, kenapa kita tampakkan? Kenapa kita tampakkan di hadapan orang lain, mengaku di hadapan orang lain? Dulu semalam aneh minum khamr, alhamdulillah 10 botol habis. Sudah minum khamr, alhamdulillah, ya. Padahal sudah ditutupi oleh Allah, tidak ada yang melihat. Orang yang kenal dengan kita tidak melihatnya. Kalau Allah sudah tutupi aib kita, maka jangan kita buka untuk orang lain, ya kan? Nah, tugas kita selanjutnya apa? Tugas kita adalah sadar atas perbuatan yang telah kita kerjakan dan kita lakukan, kemudian beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Tidak perlu kita mengakui perbuatan tersebut, bukan berarti kita berdusta, karena memang tidak ada yang menuntut kita, nggak ada yang tahu. Nah, maka kita hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sekali lagi, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan disalahartikan makna kullu ummati mu'afa
illal mujahirun, semua umat itu diampuni kecuali orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya yang sudah ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tetap berbuat dosa diam-diam, Allah ngampuni dosaku. Tidak. Artinya adalah bahwa dosa itu seharusnya tidak ditampakkan. Ya. Dosa itu seharusnya tidak ditampakkan. Nah, ketika dosa itu ditampakkan, dia seharusnya tidak berdosa, tidak berbuat dosa ya. Tapi kalau sudah ditampakkan, ya, berarti dia sudah tidak punya malu lagi. Malu kepada Allah saja sudah tidak, dia pun tidak malu kepada sesama. Nah, itulah amalan yang ke-14 tentang melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita tahu bahwa kita berbuat dosa, maka tutupi aib kita sendiri. Enggak perlu kita buka-buka di hadapan orang lain. Enggak ada untungnya juga kita membuka aib itu di hadapan orang lain. Ya. Terkadang lucu, sebagai contoh misal kehidupan suami istri. Kadang sang suami ngungkit-ngungkit, dulu kamu pernah zina enggak? Dulu kamu pernah minum khamr enggak? Enggak perlu. Ya. Dosa istri kita yang lalu ya sudah, enggak perlu kita pertanyakan lagi. Sama begitu juga dosa kita yang lalu kita tutup. Gak perlu kita katakan kepada istri kita. Apa tujuannya? Oh, dulu cewek saya banyak, cakep-cakep lagi, beda sama kamu. Ya. Biasanya terkadang seperti itu. Ya. Sudah tahu Allah tutup aibnya agar sang istri itu tidak tahu, sehingga istri masih bisa hormat dan masih bisa taat, menjaga wibawa suami. Ini enggak, ada sang suami bangga dengan maksiatnya yang lalu. Ya. Oh, dulu saya punya pacar ini, si ini. Oh, sekarang dia begini. Allah sudah tutup aib itu kepada istri kita, maka tidak perlu kita buka. Sama, sang istri juga kita tidak perlu mempertanyakan kehidupan dia sebelumnya. Kalau kita sudah mau menikahi dia, ya sudah, jangan kita pertanyakan. Apalagi terkadang nih ada ikhwan-ikhwan yang ketika melamar sang akhwat mempertanyakan, dulu pernah pacaran enggak? Ya, dulu pacarnya berapa? Dulu pacarnya siapa aja? Kenal sama ini enggak? Dia pernah pacaran sama kamu enggak? Enggak boleh. Ya. Kalau Anda mau, ya Anda nikahi, kalau tidak mau ya sudah. Kalau ketahuan pacaran lalu kemudian disebarkan dengan yang lain, jangan nikahi sama dia, aneh aja enggak jadi kok. Kenapa? Orang dia pacaran sama orang lain kok. Itu nggak boleh. Ya, kalau memang kita tahu aib perempuan itu, jangan kita sebarkan juga kepada orang lain. Mungkin ini jamaah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan pada pagi hari ini. Wallahu taala alam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah tobat sama istighfar tadi, kan tidak diterimanya tobat seseorang kalau matahari terbit dari barat dan di tenggorokan gitu. Cuma kalau nggak diterima, cuma pada istighfar berarti diterima nggak, maksud saya? Bagus pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau taubat itu tadi ada batasnya. Kalau sudah di kerongkongan nyawa ataupun matahari di timur terbit dari sebelah barat itu tidak diterima. Kalau istighfar kira-kira bisa diterima enggak amalnya tadi? Sebagaimana dikatakan sama Qatadah kan? Oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ya, jadi ketika istighfar kita hadirkan penyesalan atas perbuatan dosa kita. Ya kan? Yang tidak hanya diucapkan dengan lisan astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah, maka insya Allah kita berhusnudzon kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita dari istighfar kita tersebut. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau istighfar kita kok masih ada keangkuhan dalam hati, nih mau istighfar aja lah, kantor bisa, kalau udah terhapus kan nanti kan bisa berbuat dosa lagi ya, kadang begitu. Nah, ini namanya istighfar yang butuh dengan istighfar. Kalau kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sehingga istighfar kita insya Allah ya, kita berusudan kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selama kita benar-benar mengakui bahwa itu perbuatan salah dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi seperti itu. Kemudian ada hal yang lain yang bisa kita kerjakan, yaitu dengan melakukan amal-amal soleh, Pak. Karena Nabi menganjurkan kepada kita, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah amal perbuatan buruk yang kamu pernah lakukan itu dengan amal perbuatan baikmu. Karena kebaikan yang kamu kerjakan itu akan menghapus perbuatan burukmu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang melakukan perbuatan dosa, apakah hukuman negara atau masyarakat itu tidak berlaku penghapusan dosanya? Seperti seseorang yang melakukan di penjara, atau bahkan hukuman di masyarakat tuh lebih sadis dibanding hukum Allah gitu. Seperti orang maling, belum dimaling tapi sudah dipukulin, bahkan ada yang meninggal. Apakah itu juga terhapus dosanya, Ustaz? Baik, thayyib. Orang yang sudah melakukan perbuatan dosa, mungkin dosa besar yang dia lakukan, ya. Lalu kemudian ternyata ada hukum adat atau hukum masyarakat, ya. Adatnya orang yang nyuri kotak infak masjid, ya, harus digebukin, kadang sampai dibakar, kan ada. Ya. Apakah hal seperti itu bisa menghapus dosanya? Tidak, karena tidak sesuai dengan had yang ditetapkan di dalam syariat, ya. Lalu kemudian bagaimana hisabnya orang-orang seperti ini? Ya, dia tetap dengan dosanya kalau sudah mencuri, ya. Karena ini kan belum mencuri aja udah digebukin sampai meninggal, kan kasihan begitu, ya. Nah, tergantung kembali kepada hisabnya, ya. Dan beruntunglah orang ini. Beruntungnya kenapa? Dia beruntung karena didolimi oleh orang-orang lain juga. Dan nanti yang mukulin, yang ikut mukulin dia, ikut neriakin dia, ikut bakar dia, nanti kelak akan diadili juga di hadapan Allah, ya. Dia nggak jadi mencuri, hanya niatnya saja yang akhirnya dicatat amal buruk, ya kan? Terkadang niat pun tidak dicatat sebagai amal buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia justru mendapatkan faedah. Faedahnya apa? Faedahnya dia telah dizalimi oleh orang lain sampai dia meninggal. Berarti dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari orang-orang yang menzaliminya. Dalam tanda kutip, bukan berarti kemudian nanti antum siang nyoba ngambil kotak infak sini, ya, biar digebukin orang biar mati gitu, jangan, Pak. Ya, ini nanti pemahaman yang salah. Tidak seperti itu, ya. Tapi yang jelas apa yang dia dapatkan dengan hukum alam ataupun hukum adat itu tidak bisa menghapus dosa yang telah dia lakukan, karena tidak dikembalikan kepada nas ataupun dalil yang ada sesuai dengan dalilnya terkait dengan hukum atas dosa yang dia kerjakan. Jadi begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Ustadz. Nah, ketika seseorang berbuat dosa, lalu dia istighfar dan bertaubat, apakah orang yang bersangkutan itu merasakan apa dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak? nah. Cukup itu, Pak. Terima kasih. Nah. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, apakah orang yang sudah beristighfar itu merasakan dosa itu terhapus ataupun tidak? Baik. Pertama, ini perkara gaib yang tidak diketahui, ya kan? Catatan amal pun tidak ada yang mengetahui kecuali kita diperintahkan untuk mengimaninya. Begitu. Ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa ketika dosa itu dapat memberatkan kita untuk beribadah kepada Allah, ya, maka saat dimana seseorang itu pernah melakukan dosa, lalu kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa meringankan amal perbuatannya ataupun amal soleh atau amal kebaikannya. Meskipun ini bukan rumus untuk mengetahui bahwa dosanya sudah terhapuskan atau tidak, Pak, ya, tapi paling tidak kita mengetahui dari sisi bahwa ternyata, ya,
dosa itu bisa memberatkan kita untuk ibadah kepada Allah, dan amal kebaikan itu bisa meringankan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang punya dosa, untuk beribadah menjadi sulit, maka ketika dia beristighfar kepada Allah, kok ternyata setelah istighfarnya kok dia dimudahkan oleh Allah dalam beribadah kepadanya, maka ini salah satu di antara ciri-ciri bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah. Tapi ini bukan rumus yang baku, Pak. Ini kalau kita tinjau dari beberapa dalil-dalil yang ada. Karena sekali lagi, kalau orang yang sudah banyak dosa itu mau ibadah itu sulit. Makanya kalau kita sudah malas untuk sholat subuh, kita malas untuk ngaji, maka perlu dicek hati kita. Bisa jadi ada penyakit yang belum diistighfari, sehingga segeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari istighfarlah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Sama seperti tadi perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau itu sulit untuk memecahkan satu permasalahan, ya, mungkin terhalangi dengan perbuatan dosa. Karena kan nggak ada yang tahu, semua manusia itu pasti pernah mengalami perbuatan dosa. Nah, ketika Ibnu Taimiyah itu beristighfar kepada Allah, ternyata Allah lapangkan dadanya. Paling tidak dia bisa menikmati kok begitu enaknya iman dalam hatinya dengan dia kok sungguh nyaman beribadah kepada Allah. Karena begini, terkadang ada orang yang sholat tapi sholatnya nggak enak hatinya. Ketika takbiratul ihram dia sudah memaksakan, ya, kedua kakinya itu untuk melangkah di masjid sholat berjamaah, tapi ketika takbir kok masih mengusik hatinya, kok nggak enak banget. Hati-hati, bisa jadi sudah terlalu banyak dosa yang mengumpul dalam hati kita, sehingga mempersulit kita untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan ditimbali dalil bahwa manusia itu, seseorang itu akan mendapatkan manisnya iman dengan melakukan 3 hal, ya. Merasakan manisnya iman berarti bisa merasakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah. Caranya adalah salah satunya Allah dan Rasulnya lebih diutamakan dari yang lainnya. Nah, bisa kita maknai bahwa kalau kita sudah mengutamakan Allah dan Rasulnya, pasti dosa-dosa itu akan kita tinggalkan, karena kita tahu bahwa perbuatan dosa itu dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulnya. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Kita cukupkan kalau itu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.